Baik, kita mulai lagi pembahasan soal pedagogik fisika pada soal bocoran nomor 31 ini profesional. Oke, kayaknya nomor 32 deh, ini pedagogik. Menerapkan teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran fisika. Teori belajar ya, di S1 ini biasanya teori belajar sama perkembangan peserta didik. Seorang guru fisika akan menerapkan model pembelajaran induktif. Induktif ya, perlu diingat dulu induktif itu apa. Dari konsep yang umum ke konsep yang khusus. Pembelajarannya itu umum dulu, kemudian khusus. Misalkan ciri-ciri apa ya, ciri-ciri makanan manis gini manis itu. Contoh-contoh apa ya, tentang manis deh. Oke, tentang manis ya, secara spesifik nanti diterangkan manis itu contohnya gula, lebih spesifik lagi gula kandungannya apa gitu. Jadi dari umum dulu ke khusus. Yang tidak sesuai dengan prinsip pembelajaran induktif adalah apakah A mengumpulkan data secara lengkap dan menarik kesimpulan. Data ini umum, kesimpulan ini khusus. Oke, salah. Karena yang tidak ya, jadi ini salah. Harusnya memang ini induktif, tapi karena ini tidak, ini jadi salah. Contoh-contoh. Oke, kemudian menarik kesimpulan umum khusus. Oke, salah. Identifikasi prinsip mendasar dari materi. Oke, ini juga umum. Memahami konsep-konsep dan prinsip yang ada dengan memberikan fokus dan pada hubungan-hubungan yang ada. Mengajar siswa memahami konsep-konsep dan prinsip yang ada dengan memberikan fokus. Ada kata-kata memberikan fokus berarti ini khusus. Fokus ke satu titik topik. Nah, ini khusus, kemudian ke umum. Oke, berarti yang benar adalah D. Yang kita cari khusus ke umum, bukan umum ke khusus. Kita next ke nomor selanjutnya 33. Oke, ini ada 33, ini juga pedagogik. Menerapkan prinsip perancangan pembelajaran dalam merancang kegiatan di lab. Oke, berarti ini di lab. Bila kegiatan pembelajaran akan dilakukan melalui model guided discovery, penemuan yang harus dibimbing, penemuan terbimbing, maka hal yang perlu dipertimbangkan untuk dihindari. Berarti yang dihindari harusnya yang free. Menyediakan tabel data. Oke, ini cocok karena harus dibimbing. Dan contoh analisis data. Oke, ini biar nggak terlalu menyimpang dari apa yang diinginkan capaian pembelajaran. Cocok. Memberi kebebasan kepada siswa untuk melakukan langkah percobaan dan memberi bimbingan sesuai kebutuhan siswa. Di sini ada kebebasan. Nah, ini pasti juga sudah free discovery. Oke, kita centang dulu. Barangkali nanti ada jawaban yang lebih pas. Menuntun langkah demi langkah. Oh, ini jelas guided karena dibimbing. Mendiskusikan. Oke, ini juga dibimbing. Mempresentasikan. Oke, juga dibimbing. Ya, jawabannya berarti yang B. Kita lanjut. Di sini menganalisis karakteristik gelombang bunyi. Ini jelas profesional. 35 mengidentifikasi bekal awal. Nah, ini ada kata seperti ini, berarti jelas ini adalah pedagogik. Dalam pembelajaran materi teori relativitas khusus, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru fisika pada awal pembelajaran bila menggunakan pendekatan konstruktivistik. Konstruktivistik berarti membentuk konsep. Yang jelas konstruktivistik ini tidak boleh mendemonstrasikan atau menjelaskan, itu jelas tidak boleh. Jadi harus dipancing terus agar siswa itu atau murid itu belajar mandiri, membentuk konsepnya sendiri, meskipun dengan bantuan guru, scaffolding dari guru. Oke, kita cek mendemonstrasikan gerak relatif. Ini jelas menjelaskan. Oh, sudah jelas salah. Menjelaskan gerak relatif, menjelaskan lagi salah. Menayangkan teknologi, ini jelas salah. Menanyakan kepada siswa apakah yang dimaksud gerak. Nah, ini bertanya untuk membentuk konsep. Kenapa ini konstruktivistik?
Ketika ini ditanyakan kepada siswa, guru tahu sejauh mana konsep siswa tersebut. Dengan sejauh mana konsep siswa tersebut, guru akan akan memberikan semacam menu, kalau kata saya itu menu latihan yang pas buat siswa. Ketika tahu ilmunya dapatnya sekian, maka menunya seperti apa itu guru bisa ngukur. Misalkan kalau dia masih belum bisa perkaliannya, ya dibimbing dulu dari perkalian. Kalau ternyata penjumlahannya belum bisa, ya dibimbing dulu dari penjumlahan. Ternyata konsep yang salah ini, nah nanti menu belajar akan tepat ketika ditanyakan seperti ini. Setelah ditanya ini, nanti pasti akan dikasih apa, kemudian ditanya lagi seperti itu. Konstruktivistik itu membentuk konsep. Oke, 36. Mengidentifikasi materi esensial yang sesuai kompetensi dasar yang dirumuskan dalam mengorganisasi bahan belajar. Sebelum melakukan pembelajaran, guru fisika mengelaborasi itu semacam gimana ya, jadi ada beberapa konsep, terus ini harus harus di headline dulu lah gitu, gampangnya harus kita headline dulu lah, ini mana yang perlu kita elaborasi dulu. Oke, tentu yang harus kita pikirkan adalah konsep-konsep yang jelas siswa itu banyak terjadi kesalahan. Jadi ini elaborasi itu tujuannya adalah mana yang pemahaman yang salah, disinilah perlu diluruskan terlebih dahulu. Nah, jadi guru harus mengelaborasi mana materi yang sekiranya itu banyak salah atau banyak salah konsep, salah paham, di situ harus dielaborasi dulu. Setelah yang salah paham ini bisa jadi bisa dipahamkan, nanti selanjutnya materi itu ya lancar-lancar aja. Konsep dan soal yang biasa ditanyakan dalam UN. Oke, ini bisa jadi iya, bisa jadi enggak, karena kalau dulu tujuannya UN, ya ini betul, tapi kalau nggak ada UN, ya ini tentu jawaban yang salah. Oke, ini masih 50-50 ya, kita kasih centang aja deh. Seluruh konsep yang ada pada buku pelajaran siswa, ya nggak juga sih, nggak harus seperti ini, salah. Karena yang penting itu yang banyak salah konsep itu harus dielaborasi dulu. Konsep yang menunjang pencapaian kompetensi belajar, enggak. Ini kalau yang sudah seperti ini ya sudah ada di buku ajar siswa. Konsep yang sangat ia kuasai dan senangi. Ya kalau sudah dikuasai dan senangi, ya buat apa bikin bahan ajar? Tentu ini salah, sorry ini ik ya, ini ik. Konsep yang biasanya banyak terjadi miskonsepsi. Nah, berarti ini jawabannya. Konsep yang miskonsepsi itu salah konsep, salah paham, salah konsep, gagal paham. Nah, ini harus dielaborasi dulu. Agar apa? Ketika semuanya yang salah konsep sudah dielaborasi, sudah dipahamkan di awal, maka selanjutnya itu tinggal jalan aja, tinggal entengnya aja. Oke, 37 merancang karya, membuat teropong. Ini adalah profesional. 38 memilih model pembelajaran. Nah, ini pasti pedagogik. Ini 38 ya. Seorang guru fisika mendapatkan pertanyaan dari seorang penjual es. Kalau es balok ini saya tutup dengan aluminium foil, apakah bisa bertahan lebih lama bila dibandingkan ditutup dengan karung goni? Jadi ada penjual es balok mengatakan, kalau saya tutup dengan aluminium foil, apakah lebih lama? Atau kalau gampangannya gini, lebih lama mana ditutup dengan, lebih mana lama cairnya es ketika ditutup dengan aluminium foil atau dengan karung goni? Nah. Oke, untuk menjawab pertanyaan ini, guru fisika merancang kegiatan belajar bersama siswa. Rancangan pembelajaran yang sebaiknya dipilih adalah, nah, berarti yang harus sesuai dengan pertanyaan tadi. Oke, meminta siswa mencari jawaban dari literatur sehingga memperoleh jawaban yang langsung tepat. Oke, sebenarnya ini juga bisa aja, tapi ketika yang di pertanyaan adalah hal yang sangat nyata, maka sebaiknya kita sajikan juga pembelajaran yang nyata, yang real, yang kontekstual. Mungkin ini salah, lebih tepatnya kurang tepat.
Mencari informasi dari sumber internet. Nah, ini juga kurang begitu kurang begitu tepat, nanti nggak ngena ke siswa karena nggak real mereka lakukan. Melakukan eksperimen dengan menyediakan 2 balok es, yang satu ditutup aluminium foil dan yang lainnya ditutup dengan karung goni. Nah, menurut saya yang pembelajaran seperti ini yang sangat cocok. Kenapa? Karena ini siswa langsung mengalami sendiri pembelajaran tersebut. Tadi jawabannya yang C. Mewawancara pendapat penjual es. Nah, ini kalau seperti ini ya bisa jadi ketemu jawabannya, tapi untuk pembelajaran K13 atau pembelajaran inovatif hal seperti ini kalau bisa tidak diperkenankan ya, biar mereka itu merasakan sendiri bagaimana mencari ilmu, mencari pengetahuan itu berdasarkan pengalaman mereka. Ke-39, menerapkan strategi berkomunikasi. Oke, ini pastinya ini pedagogik. Dalam pembelajaran, setiap kelompok merancang contoh pemanfaatkan energi angin. Oke, asik sekali nih ya. Membuat penerapan energi angin dengan menggunakan barang bekas. Ada hasil satu kelompok yang menurut kelompok lain hasilnya kurang baik dan kelompok lain mengejeknya. Oke, jadi kita harus paham tentang masalah-masalah sosial. Sebagai guru ini harus peka. Tindakan yang sebaiknya tidak dilakukan oleh seorang guru fisika adalah, jadi ini harus berpihak pada semua murid. Bagaimana guru itu tidak hanya membela yang salah, membela yang benar, juga bagaimana caranya tidak menyakiti yang salah, tapi berpihak pada yang benar. Nah, ini agak sulit kalau kita dalam penyataan, tapi kalau dalam jawaban mestinya adalah jawaban yang memuaskan gitu. Selalu seperti itu dalam setiap pilihan jawaban. Oke, 39 berarti jawabannya apa kira-kira nih? Mengajak seluruh kelompok untuk menuliskan hal positif dari kelompok lain. Oke, ini benar. Oke, jadi semuanya mengapresiasi hal positif pada siswa lain. Oh, ini yang tidak ya, yang tidak. Berarti ini salah. Ini harus dilakukan oleh guru. Mengalihkan perhatian siswa lain agar siswa dengan sendirinya tidak mengganggu lagi. Ini cuek tapi dengan teknik-teknik tertentu. Nah, ini sebenarnya yang dilarang ya. Harusnya itu guru langsung memberikan perhatian terhadap muridnya, tidak mengalihkan perhatian siswa lain gitu. Malah siswa lainnya memperhatikan, nanti yang mereka yang cekcok itu dibiarkan. Ini nggak boleh. Jadi jawabannya yang B. Coba kita cek yang C ya. Berkomunikasi dengan kelompok yang mengejek dengan santun. Nah, ini jelas harus benar karena seperti ini kan guru itu harus komunikasi, harus ngobrol dan mengajak mereka belajar mengapresiasi. Nah, ini benar, jawaban yang benar, tapi kita cari yang salah. Mengelaborasi hasil kelompok yang mengejek hasil kelompok lain tentang apa yang mereka rancang dan mengapresiasi pendapatnya serta mengkomunikasikan kepada kelompok lain. Jawaban satu lainnya dielaborasi jadi satu, dilebur sehingga nanti ini akan ketemu nanti hasil yang terbaik. Ini juga harus dilakukan guru. Mengelaborasi hasil kelompok tentang apa yang mereka rancang. Nah, ini juga betul ya. Setiap kelompok nanti jawabannya, hasil karya dielaborasi agar semua mendapatkan gambaran, semua mendapatkan plus minus. Berarti tentu kalau seperti ini benar. Yang salah tentu yang B. Oke, kita lanjutkan ke nomor 40. Ternyata ini profesional, ada angka 41. Berikut ini ciri-ciri siswa yang mengalami kesulitan belajar. Oke, di sini yang jelas obrolan mengenai kesulitan belajar ini kami tekankan ya. Ini kesulitan memahami, kesulitan praktik, kesulitan bersikap. Ya, kesulitan mengenai tiga aspek pedagogik tadi. Jadi kesulitan mengenai bagaimana merancang alat, atau kesulitan mengenai cara mengerjakan PR, kesulitan mengenai cara perkalian. Seperti itu yang dimaksud kesulitan belajar. Bukan kayak bolos terus ya, tawuran pelajar itu bukan termasuk dalam kesulitan belajar, itu penyimpangan sosial. Begitu harus dipahami oleh Bapak Ibu guru di sini. Oke, yang A, tidak mewujudkan tugas-tugas perkembangan yang seharusnya. Oke, ini benar. Kenapa? Misalkan nih umur 15 tahun
Itu kan harusnya apa? Sudah operasional formal. Tapi siswa Indonesia ini OF ya, operasional formal. Oh, mungkin bisa saya kasih apa di sini? Oh, gini aja lah. Tapi kenyataannya siswa Indonesia itu apa? Operasional konkret. Apa maksudnya? Kalau operasional formal itu dia sudah bisa membuat analogi-analogi dari sebuah kejadian, kemudian membayangkan hal yang tidak tervisualisasi, membayangkan sel, membayangkan rantai makanan. Ini mereka bisa. Tapi faktanya memang banyak siswa Indonesia itu yang usianya sudah SMA, dia masih masuk tahap operasional konkret. Perlu penjelasan-penjelasan atau gambaran yang visual yang asli atau mendekati asli untuk menjelaskan sesuatu. Nah, jadi tidak mewujudkan tugas perkembangan yang seharusnya, ini masuk dalam kesulitan belajar. Secara ini benar, tapi yang kita cari kecuali, kita cari yang salah di sini. Dalam batas waktu yang ditentukan, siswa tidak menguasai materi. Dalam batas waktu yang ditentukan, siswa tidak menguasai materi. Nah, ini benar secara ini. Dia kesulitan belajar, sudah belajarnya 3 minggu perkalian nggak bisa. Nah, berarti siswa itu sedang mengalami kesulitan belajar. 4 minggu belajar vektor nggak paham, berarti dia memang sedang kesulitan belajar. Oke, tidak berhasil mencapai tingkat penguasaan yang diperlukan. Nah, ini juga sama nih dengan A dan B. Jadi nggak dipaham-paham gitu. Sebagai prasyarat bagi pembelajaran berikutnya. Ini kayak misalkan kita mau belajar mengenai persamaan gerak. Ya, ternyata dia nggak bisa integral sama diferensial. Nah, ini tidak boleh, tidak boleh kita biarkan. Ini harus kita buat suatu kegiatan agar dia paham mengenai kegiatan, mengenai pembelajaran itu, agar pembelajaran prasyarat ini bisa kita bawa ke pembelajaran berikutnya. Tidak mengumpulkan tugas tepat waktu. Nah, ini batu masalah sikapnya ini ya. Tidak mengumpulkan tugas. Ini bukan masalah kesulitan belajar, tapi dia memang nggak disiplin. Jawabannya berarti yang E. Oke, 42 itu masih profesional. 43, oke 43. Guru fisika hendak memperbaiki proses pembelajaran di kelas dengan mengidentifikasi kesulitan siswa menerima pelajaran. Oke, mengidentifikasi kesulitan siswa menerima pelajaran. Nah, ini gurunya sangat perhatian ya. Jadi kesulitannya apa? Gurunya ngasih apa? Mencari tahu. Ini sulitnya di mana ya? Perhatian sekali guru ini ya. Tindakan berikut yang tidak perlu dilakukan oleh guru. Oke. Berarti yang tidak boleh dilakukan guru kira-kira apa? A. Memulai pelajaran dari yang sudah diketahui siswa. Oke, ini betul ya. Jadi betul sekali, pembelajaran itu harus dimulai dari yang diketahui siswa, agar siswa termotivasi. Oh, ternyata ini aku sudah tahu dan ini gampang ternyata gitu. Jadi ada motivasi bahwa pembelajaran itu terasa gampang bagi siswa. B. Mencari tahu sebanyak mungkin tentang kebiasaan belajar siswanya. Oh, perhatian sekali ini. Misalkan siswa ini suka dengerin musik sambil belajar, siswa ini suka ketenangan. Nah, dari data-data tersebut, guru akan menentukan nih, oh metode apa yang cocok ketika saya terapkan di kelas. Kalau separuh siswanya suka keheningan, separuh siswa suka keramaian, suka pakai musik. Nah, perlu diferensiasi pembelajaran ini. Oke, 3C, menggunakan media yang dikenali siswa. Oke, bener ya. Jangan sampai siswa nggak ngerti media ini apa gitu. Kita pakai apa, virtual robot misalkan, tapi siswa nggak ngerti apaan ini. Nanti takutnya malah dibanting, bukan buat belajar. Menurunkan standar pencapaian kompetensi. Nah, ini yang nggak boleh. Nggak boleh KD diubah. Misalkan KD-nya menganalisis, ternyata gurunya di situ menjelaskan, enggak boleh. Sudah C4 diturunkan jadi C2, enggak boleh. Jadi tetap kita harus berusaha untuk mencapai pencapaian kompetensi yang sudah ada dan sudah standar. 44 ini adalah profesional. Oke, 45. Kegiatan seorang guru fisika yang tidak sesuai dengan upaya identifikasi kesulitan belajar. Baik, ini adalah yang salah, kira-kira yang mana?
karena yang tidak sesuai. Identifikasi kesulitan belajar. Nah, ini Bapak Ibu yang guru penggerak ini pasti tahu identifikasi kebutuhan belajar siswa ya. Tapi ini soalnya seperti ini nih. Oke, kita lihat yang A, mengamati interaksi siswa saat berdiskusi. B, menanyakan waktu dan kebiasaan belajar di rumah. C, pemberian tugas-tugas dan latihan tambahan. D, mengamati perilaku siswa di kelas. E, melihat hasil ulangan para siswa. Jadi kira-kira mana nih yang tidak? Bukan upaya mengidentifikasi. Mengamati interaksi. Oh, siswa itu ternyata begini ya. Oh, ternyata yang tidak dipisai adalah perkalian. Nah, ini juga termasuk identifikasi. Ini benar. Menanyakan waktu dan kebiasaan belajar di rumah. Oh, anak ini suka bermain musik. Oh, anak ini suka belajar sambil salto. Nah, ini termasuk identifikasi. Memberi tugas dan latihan tambahan. Nah, ini bukan identifikasi, ini malah ngasih latihan tambahan ini. Nah, tentu yang salah adalah yang C. Ini malah ngapain nggak identifikasi, nambah-nambah beban murid ini. Mengamati perilaku, ya jelas identifikasi perilakunya ini suka makan. Wah, mungkin dia sukanya belajar sambil makan gitu. Lihat hasil ulangan. Oh, tentu ini identifikasi. Misalkan yang siswa A nilainya bagus, wah ini perlu pengayaan aja deh. Siswa B nilainya jelek, wah ini perlu kita kasih tambahan belajar, seperti itu. Jadi A, B, D, E termasuk identifikasi, yang C bukan. Oke, 46. Seorang guru fisika hendak memperbaiki proses pembelajaran melalui PTK. Kegiatan berikut perlu dilakukan guru pada tahap awal PTK adalah kecuali, oke. Jebakan terbesar pada kata kecuali. Oke, mengobservasi kelas secara seksama, oke. Perlu diingat lagi Bapak Ibu, saya ingatkan PTK itu menyelesaikan masalah di kelasnya sendiri. Bukan kelasnya orang atau siapa atau peneliti, bukan. Oke, ini mengobservasi kelas secara seksama untuk memahami dinamika kelas. Ini benar, tapi ini kecuali, kita cari yang salah. Mengumpulkan informasi tentang berbagai kesulitan, identifikasi juga. Menentukan fokus masalah, ini juga tahap awal. Mengumpulkan hasil penelitian tentang upaya guru dalam peningkatan pembelajaran. Nah, ini yang salah. Kenapa? Ini adalah hasil penelitian orang, ini nggak ada hubungannya dengan PTK. Boleh ini ada, cuma ini bukan bukan kok ini itu kegiatan awal, bukan, ini setelah kegiatan awal. Boleh kegiatan mau inti, misalkan setelah dapat masalah kita cari solusinya di internet, di jurnal. Oh, masalah ini pernah dilakukan oleh guru lain dengan metode ini, media ini. Itu yang akan di ATM, amati, tiru, dan modifikasi. Oke, ini benar, tapi benar untuk PTK, cuma ini bukan pada tahap awal. Jawabannya yang D. 48. Menganalisis rangkaian. Waduh, ini jelas kompetensi profesional. Ini juga profesional. 49 nih, pedagogik ini kayaknya. Teori belajar ya. Teori belajar, prinsip-prinsip pembelajaran sesuai dengan karakteristik peserta didik dalam pembelajaran fisik. Bismillah. Dalam pembelajaran materi medan listrik, tindakan yang paling tepat dilakukan oleh seorang guru fisika pada awal pembelajaran konstruktivistik. Oke. Ya, kira-kira jawabannya yang mana? Intinya tidak boleh menjelaskan. Yang ada kata menjelaskan jelas salah. Mendemonstrasikan juga salah, karena termasuk menjelaskan. Menanyakan juga salah. Yang betul adalah menanyakan. Oke, menanyakan pengalaman siswa terkait interaksi muatan-muatan listrik. Nah, ini seperti yang tadi ini ya. Jadi kita harus tahu seberapa sih pondasi pengetahuan siswa. Dengan tahu seberapa pondasi pengetahuan siswa, kita akan bisa memberikan menu belajar yang tepat untuk siswa tersebut. Jawabannya yang B. Oke, 50. Menentukan pendekatan strategi, metode, dan teknik pembelajaran mendidik secara kreatif dalam pembelajaran fisika. Oke, seorang guru fisika sangat memahami cara kerja ilmu fisika, akan mengupayakan pembelajaran fisika yang
Perlu diingat Bapak Ibu, ilmu fisika itu ilmu proses. Yang penting itu proses. Hasil penting cuma bukan sebagai acuan kepentingan yang mutlak, tapi yang lebih penting adalah proses. Jadi proses mencari rumus, proses mencari masalah, proses mencari ya modifikasi rumus, itulah yang dimaksud fisika sebagai ilmu. Jadi kita lebih ke proses. Memberi pembelajaran tambahan, oh enggak juga. Memberi latihan banyak ragam soal untuk sukses dalam ujian nasional. Ya untuk ujian nasional betul, tapi ilmu hakikat ilmu fisikanya enggak kayak gitu. Memperhatikan proses pemerolehan pengetahuan oleh siswa. Memperhatikan proses pemerolehan pengetahuan oleh siswa. Memperhatikan proses pemerolehan pengetahuan oleh siswa. Proses, ini nih, ada proses pemerolehan pengetahuan. Nah ini yang benar ya, karena yang dipikirkan adalah proses memperoleh pengetahuan. Jadi gimana sih sebenarnya rumus ini, ceritanya gimana sih cara kerja local as ini. Nah coba ceritakan. Nah yang dipentingkan adalah proses mendapatkan pengetahuan itu. Oke, jawabannya C. Oke, cukup sekian bocoran pedagogik dari saya, semoga bermanfaat. Tetap semangat.